Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tidak tara. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan satu bulan yang dimana bulan tersebut lebih baik dari 11 bulan lainnya. Ialah bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang lebih mulia dibandingkan dengan 11 saudaranya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, menganugerahkan kepada beliau an-nubuwah atau kenabian, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam lebih mulia dibandingkan dengan 11 saudaranya. Begitu pula dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan di bulan tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, pintu surga akan dibuka, pintu-pintu surga akan dibuka, dan pintu-pintu neraka akan ditutup, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Masya Allah, akhwati fillah. Di bulan tersebut, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang pilihannya dan diberikan ampunan dan diberikan kebebasan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Maka orang yang rugi adalah orang yang telah melewati bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan itu pergi dengan sia-sia. Waliyadzubillah. Akhwati fillah, dalam sebuah hadis disebutkan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian akidahnya bagus, dia tidak berbuat kesyirikan, wa ihtisaban, dan dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga ridha dengan ketentuan puasa tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan adalah madrasah bagi seorang mukmin untuk melatih ketakwaan, melatih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tapi. Di siang hari bulan Ramadan, ketika kita sendirian, di depan kita ada makanan-makanan lezat, ada minuman-minuman segar, tetapi kita tidak mau menyentuh minuman dan makanan tersebut walaupun kita dalam keadaan haus dan lapar. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk berpuasa, menahan rasa dahaga dan lapar dan syahwat kita selama dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Walaupun mungkin tidak ada orang yang melihat kita, tetapi kita melakukan hal tersebut karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah madrasah terbaik bagi kita untuk meneguhkan ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi alumni Ramadan, dan ketika kita menemui bulan-bulan selain Ramadan, setelah Ramadan, ketakwaan tersebut, ketaatan tersebut masih membekas dalam diri kita, dan kita bisa istiqomah dengan kepatuhan dan ketaatan tersebut di bulan-bulan setelah Ramadan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Akhwati fillah, beberapa amalan itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti halnya sedekah, dari 10 kali lipat ke 700 kali lipat. Seperti halnya membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Tetapi puasa, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berapa pahalanya, berapa kali lipat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa
kullu amali bani Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan pahala atas puasa tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan berapa kali lipat pahala puasa yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Itu artinya pahalanya itu tidak terhingga, tergantung dengan bagaimana niat kita, bagaimana amalan hati kita, bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu malam saja di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu baru satu malamnya saja. Dan kita tidak tahu berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala di bulan Ramadan bagi orang-orang yang melakukan ketakwaan di bulan tersebut. Wallahu a'lam. Maka sudah sepantasnya kita memanfaatkan Ramadan, kesempatan beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya ataukah tidak. Dan banyak sekali orang-orang yang merindukan Ramadan, tetapi mereka tidak dipertemukan dengan Ramadan. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, generasi salaf, mereka menyiapkan untuk bertemu dengan Ramadan 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka kita, alhamdulillah, Allah berikan nikmat tersebut. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, yang ketika kita sudah melewati bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Akhwati fillah, ana akan menyebutkan beberapa amalan yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Amalan yang pertama adalah salat pada waktunya. Dan juga mungkin kita menambahkan salat-salat sunat lainnya seperti salat tarawih yang dikhususkan di bulan Ramadan, atau mungkin dengan salat duha, ditambah juga dengan salat rawatib, mau 10 rakaat atau 12 rakaat, dan salat-salat lainnya. Kesalahan kita atau kesalahan masyarakat saat ini adalah mereka berpuasa sedangkan mereka meninggalkan salat, sedangkan salat tersebut juga merupakan rukun Islam. Maka janganlah sampai kita berleha-leha, misalkan habis sahur kita ngantuk lalu kita tidur dan kebablasan meninggalkan salat subuh, waliyadzubillah. Maka kita harus melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut. Apabila kita mampu untuk melaksanakan salat-salat sunnah lainnya seperti salat duha, salat rawatib, maka itu lebih baik. Karena kita akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga di bulan Ramadan ini. Amalan lainnya adalah membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan ada yang menyebutkan bahwa Syahrul Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kita memperbanyak tilawah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena satu huruf dari Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Itu di bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan. Dan generasi salaf berlomba-lomba untuk menghatamkan Ramadan sebanyak-banyaknya di bulan, menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Karena pahalanya sungguh sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan juga Al-Quran memberikan syafaat untuk seorang hamba di hari kiamat. Maka sudah sepantasnya kita memiliki target di bulan Ramadan, minimal kita menghatamkan 1 kali saja, dan itu sangat sedikit. Ya, minimal kita menghatamkan 1 kali, dan lebih baik kita menghatamkan lebih dari 1 kali. Selain itu juga kita bisa dengan bersedekah. Bayangkan ketika kita memfokuskan setiap harinya misalkan Rp1.000 di siang hari di 20 hari pertama, dan Rp1.000 di 10 malam terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah 1000 sebanyak 83 tahun 4 bulan. Pahalanya sungguh sangat besar. Selain itu juga kita bisa memberi makan orang
memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka. Dalam sebuah hadis disebutkan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yunqas min ajri as-sha'imi syai'ah. Barang siapa yang memberi makan iftar atau berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, dan tidak akan dikurangi pahala orang yang berpuasa tersebut karena dia telah memakan makanan iftar dari orang yang memberi makanan tersebut. Akhwati billah, selain itu juga kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu lengang kita. Mungkin ketika kita memasak kita memperbanyak zikir, ketika kita melakukan kegiatan rumah tangga kita memperbanyak zikir. Jangan sampai luput 1 detik pun di bulan Ramadan kecuali dengan kita memenuhinya dengan amalan-amalan saleh di bulan tersebut. Selain itu juga kita bisa dengan sahur atau makan sahur, ya, karena di makanan sahur atau ketika kita melakukan sahur ada barokahnya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena di makan sahur itu terdapat barokah. Dan banyak sekali amalan-amalan lainnya, seperti dengan berbuka kita melakukan adab-adab ataupun sunnah-sunnah berbuka puasa dengan kurma atau dengan air putih, membaca doa berbuka puasa, dhahabad dhama wa btalatil uruq wa sabatal ajru, insyaallah. Dan juga kita berdoa di bulan puasa, dan kita memiliki target-target doa ataupun doa-doa yang telah kita tuliskan di bulan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa-dosa kita insyaallah taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terakhir adalah kita meniatkan amalan-amalan yang sebetulnya itu bukan perkara ibadah tetapi mubah seperti tidur dan istirahat, tetapi kita berniatkan dengan ibadah, kita berniatkan untuk ibadah, kita niatkan hal tersebut niat ibadah agar ia juga menjadi amalan yang berpahala di bulan Ramadan. Dan tentunya kita tidak berlebih-lebihan dalam tidur kita ketika berpuasa, tetapi kita tetap semangat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pahala di bulan puasa ini. Barakallahu fikunna wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد
للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.